Kau mau apa? Memeriksa? Apa yang kau lakukan? Sentuhan jenius penyembuhan ajaib. Masih mau periksa? Dokter, sepertinya ada salah paham. Salah paham apa? Riwayat gangguan fungsi ini bukan milikmu. Kau lajang. Hubungannya apa? Tentu ada hubungannya. Pengobatan penyakitmu mahal. Kalau kau lajang, kita bisa bikin kesepakatan. Nikah kontrak denganku, dan aku akan tanggung biaya pengobatanmu. Kubuatkan rehabilitasi pribadi. Jadi tak perlu kencan dengan buruk rupa keluarga Wijaya. Kamu tahu aku siapa? Aku bisa baca. Ini pertama kali seorang tidak tahu aku CEO bahkan menganggap aku punya gangguan fungsi lalu menawarkan nikah kontrak. Menarik. Aku agak miskin. Aku tidak punya rumah, mobil, dan tabungan. Kelihatan, tapi aku tak peduli. Aku juga tak kaya. Kita sama miskinnya. Kita sepadan. Gadis ini lumayan menarik. Paling tidak lebih menarik daripada putri keluarga Wijaya. Ya sudah, kalau tak mau aku mau pulang. Pak Gufa. Lekas. Berobat. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran. Hei, di data pasienmu bukannya namamu Gufa. Berobat bukanlah hal membanggakan. Aku takut ketahuan jadi daftar dengan nama palsu. Namamu Dito Wijaya. Keluarga Wijaya sangat kaya. Kalian tak berhubungan. Ada banyak orang bermarga Wijaya, memang semuanya kaya. Benar juga. Ada yang miskin, ada yang kaya. Nasibnya berbeda-beda. Kemasi barangmu, ku antar pulang. Nanti malam pindahlah ke rumahku. Antar aku pulang, nanti malam tinggal bersama. Gawat, kalau dia tahu rumahku mewah. Kenapa bengong? Kita sudah sah. Dan menghemat uangmu, sekalian mengobatimu. Pak, bisa-bisanya kita bertemu di sini, Pak Gufa. Kebetulan sekali. Kau panggil dia apa? Bukan apa-apa. Dito, pagi Pak Gufa. Pak Gufa adalah... Bos konstruksi kami. Mungkin ada urusan di sini. Apa urusan Bapak sudah selesai? Bagaimana kalau saya antar? Bukannya Pak Gufa punya supir? Bukannya itu jelas? Pulang dan kemasi barangmu. Tidak apa, kebetulan aku tidak bawa supir. Dito, antar aku pulang ke rumah ya. Baik, Pak. Bagaimana kalau aku antar beliau pulang dan kamu pergilah dulu. Nanti malam aku ke tempatmu. Ya sudah. Minta nomor teleponmu. Oh iya. Nanti ku kirim alamatnya. Oke. Datanglah setelah selesai. Oke. Pergilah. Iya. Pak, beliau adalah... Oh, iya. Bersikaplah hormat padanya. Karena dia adalah istri sahku. Sah. Apa? Baru 1 hari, tapi kamu sudah lupa padaku? Tidak, masuklah. Kenapa kamu kirimkan surat nikah? Memang itu maksudku. Aku mau beritahu kalau aku sudah menikah. Batalkan dengan keluarga Wijaya. Hari ini ketemu dan menikah. Kamu tak merasa ini konyol? Kondisi keluarganya, tabungannya, pekerjaannya, kamu tahu semua itu? Tidak, entahlah. Bukannya pernikahan adalah taruhan. Aku hanya bertaruh lebih awal. Kamu hanya bersikap keras kepala. Kamu tak memikirkan alasan dia langsung menikahi. Dia menganggapmu apa? Menganggapku hebat, bagaimanapun bukan untuk uangku. Bukan karena uang, kamu tak boleh setelah itu. Berikan nama dan fotonya padaku. Aku akan menyelidikinya. Tidak mau. Rencana 21 hari berdiri. Benar. Kubuatkan khusus untukmu. Rencana 21 hari berdiri. Mulai hari ini, rencana berdiri disandingkan dengan obat. Dengan ini, kujamin dalam 21 hari, kamu dapat kejantananmu lagi. Bagaimana kalau aku bilang padamu, aku sama sekali tak sakit?
Kalau tak sakit, kenapa nikah denganku? Kamu punya tujuan lain. Kemasi barangmu, lalu keluar dari sini. Besok pergi dari sini. Kalau begitu aku sakit. Kalau tidak... Jangan tegang. Makan ini dulu. Beberapa hari lagi obat akan diantarkan ke rumah sakit. Kalau bagus, belikan lagi. Ada air. Minum sekarang. Ah, Minum saja sekarang. Dengan seorang ahli yang akan merawatmu, istrimu selanjutnya pasti akan senang saat tidur. Lumayan, positif sekali. Pertahankan ya. bagaimana dengan hal yang kuminta? Oke, sampai jumpa besok. Rapat proposal pengobatan akan dimulai. Untuk menarik sponsor, tiap departemen akan buka layanan konsultasi. Departemen kami punya 1 pasien SVIP. Ya sih, urus mereka. Pagi, mencari siapa? Rumah sakit Suga, cari Pak Dono Aziz. Terima kasih. Selama 2 hari ini aku membantumu menyelidiki putri keluarga Wijaya kan? Kebetulan, pembantu keluargaku sempat bekerja di sana. Aku dengar putri keluarga Wijaya berkuliah di dalam negeri. Dia berencana ambil S2 di luar negeri tapi tak berhasil. Sejak saat itu dia jarang kelihatan di publik. Aku tanya Bibi Minton, dia juga tak tahu bagaimana rupanya. Sepertinya jelek sekali sampai tak mau kelihatan orang. Kamu bilang siapa yang jelek? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Siapa suruh masuk? Ini istriku. Istri? Kapan kamu menikah? Bukannya kamu di lokasi konstruksi? Kenapa malah di sini? Lokasi konstruksi? Konstruksi apa? Ini saudaraku. Saudaraku asisten Pak Guva. Pak Dono dekat dengan Pak Guva. Aku menemani Pak Guva kemarin. Mana Pak Guva? Beliau di toilet, harusnya segera kembali. Oh, ku dengar dia mau bantu kamu cek putri keluarga Wijaya. Untuk apa? Kamu salah dengar. Dia menyukai gadis itu, jadi diam-diam menyelidikinya. Menurutku ini kurang baik. Tapi berhubung dia teman Pak Guva, aku sungkan menolaknya. Putri keluarga Wijaya takkan suka pria so hebat seperti ini. Pria so hebat? Dia memesan layanan cek di rumah. Aku datang untuk memeriksanya. Kalian berdua bisik-bisik apa? Dua hari ini aku membantumu mengecek putri keluarga Wijaya. Kebetulan pembantu kami sempat bekerja di sana. Nona, bagaimana kabarmu? Dia nona keluarga Wijaya. Benar, dulu aku bekerja di keluarga Wijaya. Salah orang, aku bukan nona keluarga Wijaya. Aku tak salah orang, memang benar. Aku ingat kau punya tahi lalat di tangan kananmu. Bagus, untung sudah kuangkat. Lihat, tidak ada. Pasti salah orang. Bibi, bekerjalah dulu. Baik Tuan. Bibi sering lupa wajah orang. Sebelumnya bahkan mengira aku adalah ayahku. Bosmu sudah datang. Sana, aku harus kerja. Pagi Pak, saya adalah dokter rumah sakit Suga. Kapan kita bisa mulai pemeriksaan? Kamu mau memeriksanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Memang kenapa? Kamu datang untuk memeriksaku. Bukannya aku memanggil dokter pria untuk memeriksaku. Silakan pergi. Pak Dono, jangan takut. Masalah ini umum pada pria, sama seperti suami saya. Saya sudah mengobatinya. Kenapa memberitahunya? Rumah sakit Suga, cari dokter lain. Ayo. Hei! Kamu tak sopan pada teman Pak Guva. Kamu kira pantas? Mereka sangat dekat. Aku tinggal minta bantuan Pak Guva. Iya kan Pak Guva? Benar-benar, kami sudah berteman sejak kecil. Kalau begitu bagus. Aku angkat telepon dulu. Oke. Halo, halo. Rumah sudah tak disewakan. Pergi dalam 3 hari. Ini pelanggaran kontrak. Ini bukan masalah deposit. Bagaimana dapat rumah dalam 3 hari? Halo, halo. Ada apa? Penyewa bilang anaknya akan kembali. Rumahnya tak disewakan lagi. Kita harus pindah dalam 3 hari. Tiba-tiba sekali. Jangan khawatir. Kamu tak akan menggelandang. Biar kurus. Bekerjalah. Oke.
Dito Wijaya. Bukannya harusnya kamu di lokasi konstruksi? Kenapa di sini? Aku kemari untuk mencari pekerjaan paruh waktu agar bisa dapat tambahan uang supaya bisa lekas beli rumah. Jadi kamu tak akan kesal karena penyewa. Mau belikan aku rumah? Benar. Harga rumah ini rata-rata 20 juta. Dengan gajimu tanpa makan butuh 500 tahun. 50 tahun. Dalam 50 tahun aku akan membelikanmu rumah bagus. Oke. Berhubung aku sedang senang, pilih yang kamu suka. Hah? Rumah di sini harganya paling tidak 20 juta. Kamu suruh beli yang kusuka. Kamu kira kamu nona keluarga Wijaya? Bayar kontan agak susah sih. Aku bisa bayar DP. Bagaimanapun aku ini dokter. Uangku lebih banyak sedikit darimu. Kamu sungguh mau beli rumah? Aset atas namaku? Benar, bukannya kita sudah menikah? Aku masih menunggu mentionmu 50 tahun lagi. Oke. Kalau begitu, aku akan bekerja keras untuk membayar cicilan. Oke. Yang itu lumayan, minta orang untuk lihat. Kuikuti perkataanmu. Buat undian berikan diskon 70% pada unit yang disukai. Kita beli apartemen dengan diskon 70%. Aku bermimpi keberuntunganku sebaik itu. Mungkin saja karena bertemu denganku. Percaya diri sekali. Diskon 70% pun, kita masih punya cicilan jutaan. Kita harus lebih berhemat. Gajimu untuk kebutuhan sehari-hari, gajiku untuk membayar cicilan. Oke sayang. Bang mengirimku pesan, kamu baru beli rumah. Benar, pakai kartuku bukan uang keluarga. Menurutmu ini masalah uang siapa? Beli rumah setelah menikah dan kamu yang bayar. Permainan apa-apaan ini? Pak Tono, kenapa bilang begitu? Memang kamu bagaimana bicara padanya? Cukup alasannya. Lekas kembali. Halo, ibu. Kenapa? Dono sudah bilang pada aku, ada apa denganmu? Hal sepenting itu malah aku ketahui dari orang lain. Bikin malu saja. Kenapa dia ember sekali? Dia tidak menyebarkan kabar pernikahanku keluar kan? Nah, itu kapan? Minggu lalu. Anak ini, kamu masih bisa tertawa? Kalau begitu, kamu harus tampil. Lebih baik di Kencan Buta besok. Bu, bukannya Dono sudah bilang kenapa masih harus kencan buta? Tentu untuk menunjukkan keunggulanmu. Apa mungkin? Hei, kamu udah melatih kejantananmu kan? Besok, kenakanlah baju yang seksi. Menangkan hati putri dari keluarga Wijaya. Pak Tono. Masih marah? Jangan marah dong. Pak Tono, percayalah penilaian putrimu. Kamu tahu seberapa khawatirnya ibu? Hingga rambut putih ibu bermunculan. Mana surat nikahmu? Ibu akan menyelidiki latar belakang orang itu. Aku tak bawa. Jangan bohong. Kamu baru kembali dari agen properti. Mana mungkin tak bawa surat nikah? Berikan padaku. Dari mana ya tahu properti itu atas nama kita berdua? Kamu membuatku gila. Aduh. Pak, obat. Obat. Ya sudah, ini. Surat nikah bisa dibuat ulang. Disobek pun masih sah. Silakan lihat, aku pergi dulu. Kamu kira ya buta? Pak Tono, ini bukannya CEO Grup Sandra pasangan kencan buta Nona? Sebelumnya kita bertemu dengannya. Anda lupa? Pantas saja dia terlihat familiar. Dua lagi. Pikirkan, lebih baik berjalan natural selama terpengaruhi Bu, kehidupan. lupakan kata-kata Dono itu, asal bunyi aku tak punya masalah kesehatan. Bukannya kamu punya gejala rahasia. Lantas kenapa itu baru mulai? Minggu lalu. Kita bicarakan besok saja. Besok adalah kencan buta. Sepertinya kedua keluarga kita harus mendiskusikannya. Terserah saja. Aku tak peduli.
Sungguh? Pak Tono terbaik. Tapi kamu masih harus datang ke Kencan Buta besok. Dengan pakaian seksi, jangan malu-maluin. Keluarga Wijaya sudah lama menyiapkan hal ini. Kamu juga harus bicara dengan jelas padanya. Kebetulan aku bisa bicarakan kontrak dengannya. Oke, tak masalah. Sedang apa? Olahraga. Besok ada acara di rumah sakit. Aku tak makan di rumah. Bagus, tepat sekali. Bagus, tepat sekali. Kebetulan Pak Guva ada acara besok malam, jadi aku harus pergi dengannya. Jadi aku tak perlu masak. Tas ini... Adalah sampah orang lain. Mari, lekas pulang. Ini... Siapa itu? Tidak ada apa-apa. Lempar-lempar barang. Tidak kena kamu kan? Tempat ini berbahaya sekali. Ayo pergi. Untung saja. Kalau tidak Pak Tono akan mengomel. Siapa? Kok kosong? Bajunya sudah tidak ada. Ini karena didikanmu menghasilkan putri yang baik. Tidak, Pak Tono juga hebat. Senyum. Halo Paman, Bibi, kamu Yesi. Lama tak bertemu, cantik sekali. Bagus sekali, lekas duduk. Ayahmu bilang, kini kamu bekerja sebagai dokter. Benar, Bibi. Bagus sekali. Penyelamat nyawa adalah profesi yang bergengsi, tak seperti anakku. Setiap hari hanya tahu lokasi konstruksi, berdebu terus, tidak seperti CEO. Lokasi konstruksi? Sama seperti Dito. Apa mungkin akan kusuruh dia bicara padamu sendiri? Anaknya sangat baik, harus bisa masuk keluarga Wijaya. Mimpi yang jadi kenyataan. Bibi, aku mau bicara. Hei, jangan cemas nak. Kita bicarakan pelan-pelan saja. Bibi tak percaya, aku harus... Mana anak itu? Kok belum datang? Pelayan, telepon dan panggil dia. Tuan, Nyonya, Tuan muda pulang. Tuan muda pulang? Mana orangnya? Baru saja pelayan menumpahkan anggur, jadi Tuan muda sedang ganti baju di atas. Maaf Yesi, kamu jadi lama menunggu. Tidak apa-apa Bibi, kebetulan aku mau pergi ke toilet. Pergilah. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Apa kamu Apa aku... adalah pelayan yang menumpahkan anggur? Benar. Bukannya kemarin kamu bilang harus temani Pak Guva untuk suatu urusan? Urusannya selesai lebih awal. Ayahku adalah koki keluarga Wijaya. Katanya mereka sibuk karena ada tamu di sini. Jadi aku datang membantu. Aku dapat 200. Ayahmu koki keluarga Wijaya? Gawat. Kenapa aku bilang ini? Bagaimana kalau dia tanya tentang ayahku? Benar. Dito, kamu tahu kamu sedang minum obat khusus? Jangan terlalu lelah. Walau kamu anak berbakti, tapi bisa-bisanya kamu ambil banyak pekerjaan. Sayang, menurutku perkataanmu benar. Aku bersumpah, ini adalah yang terakhir. Lantas, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu bilang ada acara di rumah sakit? Aku kemari untuk acara rumah sakit. Belakangan ini rumah sakit tengah mempersiapkan pertemuan. Kami ingin sponsor dari grup Sandra. CEO-nya jarang kelihatan. Jadi rumah sakit menyuruhku untuk diam-diam mencari informasi mengenai rencana sponsor. Jadi rumah sakit kalian punya koneksi? Pernah bertemu pasien? Mereka tidak memberitahuku tuh. Sepertinya masalah pernikahan tak bisa kubicarakan hari ini. Aku harus pikirkan cara untuk kabur. Tak pernah. Aku akan memeriksa riasanku. Lalu kembali. Syukurlah. Apa? Aku bilang semangat. Aku juga harus bertugas. Sama-sama semangat. Semoga sukses. Semangat.
Paman, Bibi maaf, ada hal mendesak di rumah sakit, aku harus pergi. Pak Gufa, di daftar sponsor dana medis grup Sandra apa ada rumah sakit juga? Masukkan mereka. Biarlah dia, Pak Tono. Terima kasih, Paman, Bibi. Lain kali aku akan menjamu kalian sebagai gantinya. Entah Yesi ada di mana. Tapi aku tak boleh ketahuan. Bukannya dia pergi ganti baju. Kenapa mukanya malah cemong? Kamu tak menyapa kami. Halo Pak Mantono, maaf sudah membuat menunggu lama. Maaf semuanya, biar ku minum sebagai hukuman. Saat orangnya di sini, kau tak muncul. Kini dia sudah pergi, kamu baru datang. Dasar. Dia sudah pergi. Kenapa kamu senang sekali? Maksudku, aku masih ada urusan. Berhubung dia sudah pergi, aku juga akan pergi. Semuanya silakan mengobrol. Tunggu. Cuci mukalah dulu. Baik. Ya sih, lumayan juga hari ini. Grup Sandra setuju untuk ikut rapat dalam pengajuan hari ini. Rumah sakit setuju untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis untuk bayaran mereka. Kau sebagai penanggung jawabnya. Setuju. Tapi aku bahkan belum bertemu CEO hari ini. Iya, besok jam 2 datanglah untuk melapor. Lakukan yang baik, kalau kita bisa dapat sponsor dari mereka akan kucatat sebagai pencapaianmu. Baik, kapan aku bisa kembali ke rumah sakit? Aku masih ada pasien. Lihat situasi dulu, kalau ini rampung kupanggil kembali. Pasienmu kurus dulu, fokuslah saja dulu untuk mempersiapkan rapat. Baik, Pak. Aduh. Apa ini? Sandra. Kalau dia bisa bekerja di Sandra, maka dia tak perlu kerja paruh waktu di luar tiap hari. Kenapa baru pulang? Kenapa baru pulang? Kamu bertemu Pak CEO? Bagaimana? Tak bertemu. Tapi aku dapat kabar. Grup Sandra setuju rumah sakitku ikut rapat mereka. Jadi rumah sakit kami memberi pemeriksaan kesehatan gratis pada setiap karyawan mereka. Walaupun bukan karyawan Sandra. Tapi aku bisa memeriksamu. Butuh? Tidak usah. Oke, rumah sakit menunjukku menjadi penanggung jawab. Kalau begitu, kamu akan kerja di grup Sandra. Benar, kenapa? Bukan apa-apa. Aku selalu merasa rumah sakit kalian beruntung. Mungkin mereka bertemu orang penting. Di rumah sakit ada orang penting, aku tidak tahu. Tapi orang pentingmu akan tiba. Besok dandan yang rapi. Begini juga boleh. Besok sore ku jemput ke tempat itu. Tempat apa? Besok kamu akan tahu. Lain kali ikat bajumu sendiri. Dia membawaku ke perusahaanku, aku tidak akan bertemu kenalanku kan? Untuk apa kemari? Wawancara, aku lihat lowongan pekerjaan di sini. Kamu lumayan cocok, jadi aku menyiapkan CV-mu. CV? Pendidikan SMP, bekerja di lokasi konstruksi Sandra 3 tahun. Terlibat membangun gedung Hantara dan hotel lainnya. Aku berbohong. Jadi nanti kalau mereka tanya, bersikaplah tenang. Kebohonganmu lumayan terstruktur juga kalau aku tulis pendidikan master dari sekolah bisnis Oxford. Tujuannya hanya melebihkan sedikit. Kebohongan seperti itu, namanya kamu sudah berlebihan. Bagaimana kalau aku bilang aku sungguh lulus dari sekolah bisnis Oxford? Aku yang mendirikan Harvard. Seorang pekerja migran wawancara di Sandra. Sejak kapan Sandra serendah ini? Siapa kamu? Memangnya kenapa? Kalau pekerja migran. Memangnya kenapa kalau pekerja migran? Lihat dia kotor dan bau bernafas di udara yang sama. Dengan orang seperti dirinya, aku merasa kotor. Lulusan SMP. Kenapa Sandra menginginkan untuk mengelap balok? Ambil. Minta maaf. Kamu menyuruh orang sepertinya jadi supervisor departemen IT minta maaf pada pekerja migran. Kamu gila. Kamu datang untuk wawancara kan? Sombong sekali. Orang kampungan sepertimu mengerti apa? Aku hanya datang untuk formalitas. CEO grup Sandra adalah temanku. Memberikanku posisi apapun bukanlah hal yang sulit. CEO grup Sandra kenal orang sepertimu. Kamu bercanda, ya?
Kalau tak kenal aku, emang dia kenal padamu. Orang tidak jelas ini. Teman itu memang mirip. CEO grup Sandra punya teman sepertimu, ternyata selera dan matanya kurang bagus. Sudah, aku tak akan buang waktu dengan kalian, buang-buang waktu saja. Jangan menghambat pekerjaan berhargaku. Mau pergi? Tak minta maaf? Aku minta maaf padanya. Kecuali CEO grup Sandra menyuruhku. Kamu... Ada banyak orang seperti ini. Jangan biarkan mereka memengaruhi perasaanmu. Aku tak apa. Lanjutkan pekerjaanmu, tak usah dipedulikan. Oke, sampai jumpa nanti. Tetap tenang dan berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Aku hampir lupa baju perang untukmu. Gantilah di kamar mandi. Oke. Aku pergi dulu. Kamu tahu bajumu tadi sangat tak cocok, kini bahkan ganti jadi baju bagus. Kau sewa? Kembalikanlah setelah wawancara. Kamu tahu itu lantai apa? Itu lantai CEO. Kamu sungguh berencana untuk bertemu CEO dan memohon pekerjaan darinya. Kamu terlalu banyak nonton TV ya? Sampah sepertimu lebih cocok jadi tukang parkir. Beritahu bagian SD wawancara supervisor bagian IT akan kuawasi sendiri. Kamu? Sialan, kenapa aku bertemu denganmu di mana-mana? Kamu tahu itu tempat siapa? Kalau tahu, pergi sana. Kenapa bicara pada Pak CEO begitu? Pak CEO? Dia. Kalau dia CEO, aku adalah paman ketiganya. Tapi kalau dipikir kamu baru sampai kemari tapi sudah dapat teman untuk membantumu, ternyata orang desa berkumpul dengan orang desa untuk saling membantu. Dia bukan CEO kan? Hah, mana mungkin. CEO mana mungkin mengenakan baju pekerja kasar dan hanya lulusan SMP. Wawancara lekas tiba. Lebih baik kamu pergi. Dari luar terdengar ribut-ribut. Apa yang diributkan? Pak CEO, ada apa kemari? Pak CEO? Terdengar ribut-ribut dari luar. Apa yang diributkan? Pak CEO, ada apa kemari? Pak CEO? Jelas-jelas dia pekerja kasar, kenapa jadi CEO? Siapa yang manajer? Dikira aku tak mengenal CEO-ku? Pak Dito ini hanya wawancara supervisor IT saja, ada apa sampai kemari? Ada orang di luar menyebut dirinya sebagai teman baikku. Aku sengaja kemari untuk berkenalan. Teman baik? Siapa? Kalian dengar? Pak CEO di lantai 14. Selama 2 tahun di sini, aku baru melihatnya sekali. Ku dengar untuk wawancari seseorang. Entah kenapa harus diwawancari langsung olehnya. Ayo lihat, ayo. Pak CEO hari ini datang. Aku sungguh tak tahu kau adalah CEO. Aku buta. Tolong maafkan aku. Bukannya tadi bilang aku adalah teman baikmu. Kenapa tiba-tiba takut? Saya hanya bercanda. Saya tak mengenali Anda. Apakah saya menjadi teman Anda? Saya mohon, berikan saya kesempatan. Memberimu kesempatan? Memberimu kesempatan untuk asal bicara? Blacklist orang ini dari grup Sandra dan semua anak perusahaannya. Jangan sampai menggunakannya. Jangan Pak. Saya mohon. Keluarga saya menghabiskan banyak uang untuk karir saya. Tolong jangan. Mau jadi tugas bersih-bersih juga boleh. Tapi standar tukang bersih-bersih kami tak serendah itu. Usir. Pak CEO, jangan Pak CEO. Saya mohon beri satu kesempatan. Saya tak sengaja. Pak CEO, tolong beri saya satu kesempatan. Saya mohon. Saya mohon Pak CEO, beri saya satu kesempatan. Saya mohon. Biasanya saya tak begini. Saya tak akan berani lagi. Maaf. Usir semua orang. Anda bilang apa? Aku tidak dengar. Usir semua orang. Baiklah. Apa yang kalian lakukan? Mau kerja atau gosip? CEO sudah pergi. Kembali ke tempat kalian dalam 1 menit. Atau penilaian bulan ini dibatalkan. Kamu di departemen mana? Halo. Dia istriku.
Ah, ternyata kamu CEO Mira. CEO Mira. Bu Mira. CEO selalu bercerita tentang istrinya. Ternyata kamu orangnya. Bercerita tentang aku. Kalian baru pertama kali bertemu kan? Kami berdua baru bertemu untuk pertama kali. Kami baru pertama kali bertemu. Dia sudah bicara tentangmu 7-8 kali. 7-8 kali. Oh iya, tadi kulihat orang yang memarahimu. Dia dibawa pergi. Hah? Benarkah? Iya. Kupikir orang yang menanganinya adalah kamu. Bagaimana mungkin? Aku cuma asal bicara, jangan tegang. Manajer masih ada di sini, jangan asal bicara. Apa tadi? Mira menunjukkan kinerja yang sangat baik, sudah resmi diterima grup Sandra. Sebentar lagi dia akan mulai bekerja. Hebat sekali. Aku tahu kamu pasti bisa. Lagi cari apa? Pintu belakang. Kudengar Pak Dito keluar dari pintu belakang. Kenapa kamu mencarinya? Kamu dengar dia muda, tampan, kaya, lalu mau cerai denganku dan menikah dengannya? Lebih baik menikah dengan pengecut. Aku tidak mungkin menikah dengannya. Siapa tahu dia tampan, muda, keren, dan kaya, serta lebih cocok untukmu. Kaya sudah pasti, tampan belum tentu. Hartanya ratusan miliar, tapi tidak ada fotonya di internet. Pasti dia jelek. Jangan khawatir. Kamu cemburu? Tidak, Kamu mengujiku? tidak. Apa aku sejelas itu? Tenang saja. Istri harus ikut suaminya. Baiklah, Urus pekerjaanmu. oke. Aku masih ada kerjaan. Selamat pagi, Pak Dito. Tidak sopan. Pak, beberapa hari ini aku tidak melihat Anda bekerja bersama istri Anda. Apa Anda khawatir dia tahu identitas Anda? Kamu banyak bicara tidak ada kerjaan. Mana barang yang kuminta? Data internal rapat tahunan grup Sandra semuanya ada di sini. Silahkan dilihat. Tidak ada orang lain yang melihat ini. Jangan khawatir. Sebelum rapat minggu depan, dokumen ini pasti tidak akan dilihat oleh orang lain. Ada berita besar, rahasia besar keluarga kaya terbongkar. Kamu terlalu ikut campur urusan orang. Kalau bicara lagi aku tutup teleponnya. Baiklah, kamu sangat membosankan. Aku akan ke kafe di bawah kantorku. Cepat datang, aku akan bicara langsung. Pasti kamu akan terkejut. Maya, Siska. Wah, bukankah ini teman lama kita? Tak kusangka bisa ketemu di sini. Singkirkan kaki baumu. Bertahun-tahun setelah lulus, kamu bahkan tidak punya mobil. Betul sekali. Tidak seperti Kamaya, kami naik Rolls Royce. Orang sepertimu mungkin belum pernah lihat. Kenapa orang sepertimu ada di sini? Kudengar dia kerja di rumah sakit swasta di pinggiran kota. Mungkin saja dia datang untuk cari sponsor. Bisa juga hari ini semua orang datang untuk pertemuan tahunan. Sepertinya semua orang datang untuk pertemuan tahunan. Kami berbeda denganmu. Kami tidak akan naik sepeda listrik jelek untuk menarik sponsor ratusan juta. Jika orang tahu, mereka akan tertawa. Kamu tidak mampu. Dan suamimu cuma buruh tani yang miskin dan udik. Kalau tidak kerja keras, mungkin tidak bisa bertahan hidup. Serius? Kamu menikah dengan buruh tani? Benar, beberapa hari lalu aku lihat dia dan suaminya yang buruh tani itu berdebat di gedung grup Sandra. Apa salahnya buruh tani? Apa mereka merepotkan keluargamu? Apa pakai uang ibumu? Kalian seperti pelawak, saling melengkapi. Mau melawak di sini? Hah, dikata-katai sedikit kamu marah. Tidak seperti Kamaya yang terlahir sebagai sosialita dan akan segera menikah dengan keluarga kaya, keluarga Wijaya. Calon Nyonya Wijaya mencari sponsor untuk pertemuan itu bukan hal sulit. Menjauhlah dariku, mulutmu bau. Kamu akan menikahi keluarga Wijaya? Iya. Kamu belum tahu, Kamaya adalah putri dari grup Mulyo. Wow, kamu adalah putri dari grup Mulyo. Mana buktinya? Baju ini adalah buktinya. Baju ini dibeli oleh Pak Tono untuk Kamaya di acara peluncuran produk mewah yang dirancang oleh desainer Sofia. Edisi terbatas satu-satunya di dunia. Kalau bukan karena Kamaya, kamu tidak akan pernah melihatnya seumur hidupmu. Kenapa baju ini sangat familiar? Apa ini? Ini koleksi haute couture awal tahun ini. Desainernya hanya buat satu baju ini. Ayah merasa itu cocok untukmu. Jadi aku beli untukmu. Ah, terima kasih ayah. Bukankah itu bajuku? Kenapa jadi milikmu? Milikmu?
Baju ini sudah dipakai Kamaya sejak kuliah. Kamu sangat terobsesi jadi keluarga kaya. Katakan itu pada Maya. Mencuri baju orang untuk menjadi orang kaya. Aku baru dengar. Apa maksudmu? Kamu menuduhku mencuri bajumu. Kalau terus bicara sembarangan, aku akan bungkam mulutmu. Baju ini adalah koleksi awal tahun milik desainer Sophia 6 tahun lalu. Sosialita mana yang pakai koleksi 6 tahun lalu? Siapa kamu? Apa kamu berhak bicara? Itu tidak penting. Yang penting adalah dia pasti bukan putri keluarga Mulyo. Kenapa bilang aku bukan putri keluarga Mulyo? Karena aku pernah ketemu putri keluarga Mulyo yang asli. Dia yang asli. Dia yang asli. Apa? Kamu salah orang. Aku bukan. Mana mungkin dia putri keluarga Mulyo? Kamaya, jangan buang waktu di sini. Padito sudah datang. Kita temui Padito dulu. Dalam konferensi, istri Padito akan datang dan buat orang sadar bahwa beberapa hal memang bukan untuk orang seperti dirinya. Bagaimana kau bisa kenal dengan orang seperti ini? Setiap orang pasti kenal orang aneh. Kebetulan bertemu denganmu di sini. Terima kasih, Pak Dono. Benar-benar kebetulan. Apa aku harus memanggilmu Nona Yesi atau putri keluarga Mulyo? Kamu... Kenapa bisa tahu? Ini era internet. Tidak sulit untuk cari informasi. Pada pertemuan pertama, kamu selidiki aku. Kamu tidak menyukaiku, kan? Bagaimana mungkin? Saudara asisten Gufa itu saudaraku juga. Mana mungkin aku tertarik pada istri saudaraku? Asisten Gufa? Bukannya dia CEO? Gawat. Aku tidak pernah tahu nama lengkap Gufa. Identitasnya tidak penting. Yang penting adalah identitasku. Kuharap Pak Dono bisa jaga rahasia ini, terutama dari Dito Wijaya. Kenapa? Karena keluargaku sangat kaya. Aku takut dia minder. Minder? Kamu takut Dito minder? Benar, tidak ada tabungan dan tidak sekolah tinggi. Tapi dia rajin dan pekerja keras. Jadi ku mau hubunganku dengannya setara dan murni. Cara bicara Nona Yesi sangat menarik. Soal Dito, bolehkah aku tanya? Bagaimana kabarnya? Apa perawatan berjalan baik? Pak Dono bertanya sebagai apa? Jika untuk berbagi sesama pasien atau keluarga, aku tidak keberatan berbagi. Tapi jika hanya untuk bergosip, maaf kamu tidak sopan, aku tidak mau jawab. Kalian berdua ini sangat sulit untuk dihadapi. Kamu mencariku? Kamu datang terlambat, baru saja melewatkan tontonan bagus. Langsung ke intinya. Kuharap Pak Dono bisa jaga rahasia ini, terutama dari Dito Wijaya. Maafkan aku kakak ipar. Tanpa kakak, tidak ada kakak ipar. Ini wajah sebenarnya putri keluarga Mulyo. Semuanya ada di sini. Kalau ada hal kecil seperti ini, kenapa tidak lewat telepon saja? Kenapa harus membuatku datang? Bukan begitu. Bukannya kamu sangat penasaran dengannya? Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Sekarang hubunganku dengan istriku sangat baik. Mau bagaimanapun rupanya, aku sudah tidak peduli lagi. Kalau aku bilang siapapun dia, aku tidak peduli. Apalagi siapa pamannya, aku lebih tidak peduli. Jangan selidiki ini lagi. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Sampai jumpa. Pasangan ini benar-benar sangat cocok. Halo, dalam beberapa hari ada konferensi tahunan. Yesi, bagaimana persiapan materimu? Aku sudah lihat data grup Sandra tahun-tahun sebelumnya. Kurasa peluang kita tidak besar. Ini pertama kalinya kita berpartisipasi dalam konferensi grup Sandra. Pimpinan rumah sakit sangat memperhatikan. Sesulit apapun, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Aku mengerti. Kamu sudah pulang? Ini untukmu. Apa ini? Lihatlah. Data-data rapat tahunan grup Sandra ada di sini. Silakan lihat. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Saat aku sedang kerja, aku dengar orang sebelah lagi bicara soal rapat tahunan. Aku pikir bukankah kamu sedang mempersiapkan ini. Jadi aku cari tahu dan siapkan beberapa data. Semoga bisa membantu. Aku saja tidak bisa temukan. Kamu dapat dari mana? Dito, jujurlah padaku. Jangan-jangan kamu... Gawat, dia tidak boleh tahu. Apakah kamu mencuri dari kantor bos? Bagaimana mungkin? Mana mungkin aku lakukan hal seperti itu? Lalu dari mana asalnya? Asal kamu tahu, aku tidak terima kalau tidak jelas. Kembalikan saja. Aku mendapatkannya karena aku minta bantuan CEO. CEO kami punya banyak koneksi dan membantuku mencari karyawan grup Sandra. Ini hanya data-data umum, tidak ada rahasia bisnis di dalamnya. Kamu bisa gunakan dengan tenang. Benarkah? Benar. Jika kamu tidak percaya, aku berani jamin dengan penyakitku. Gunakan saja, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Lupakan saja. Aku perlu. Kalau berhasil, aku beri hadiah.
Para perwakilan yang sudah ajukan data, silakan istirahat dulu. Hasil seleksi akan diumumkan 2 jam setelah pengajuan selesai. Wah, orang yang cuma jadi pelengkap datang sangat antusias. Suara hewan apa? Suara hewan apa? Kamaya, dia menghina kita. Aku tidak bilang apa-apa. Kamu yang tersindir. Kamu mukul aku. Kenapa kamu memukulnya? Jika ada masalah bicara baik-baik. Kalian tidak tahu. Kami dan dia teman sekamar di universitas. Orang ini dari dulu memang sangat jahat. Selain itu, dia pembohong ulung. Kami bahkan tidak menyentuhnya. Benar sekali. Saat kuliah, dia selalu keluar pagi pulang malam. Ketika dia kembali, dia selalu bawa banyak tas. Tidak tahu dari mana asalnya. Omong kosong apa ini? Orang itu jelas. Siapa? Siapa dia? Tidak bisa jawab kan? Menurutku, kamu jadi simpanan pria tua botak. Saat kuliah kalian makan dari uangku, pakai barangku dan mencurinya. Sekarang fitnah aku. Mahasiswa seni, pandai putar balikan fakta. Kamu bilang apa ya sih? Kamaya adalah putri grup Mulyo. Benarkah? Katanya putri grup Mulyo kerja di rumah sakit. Rumah sakit Huna adalah rumah sakit terbaik di kota Juanda. Sepertinya benar. Hanya dengan menggerakkan bibir, kamu bisa jadi putri keluarga Mulyo. Standar untuk jadi keluarga kaya sangat rendah. Apa maksudmu? Kamu masih meragukan identitas Kamaya? Iya. Apa bukti yang menunjukkan dia adalah putri keluarga Mulyo? Kamu mau Kamaya buktikan dengan cara apa? Ku dengar keluarga Mulyo dan Wijaya ada hubungan pernikahan. Pasti berhubungan baik dengan Padito kan? Tentu saja. Tak lama lagi Kamaya akan menjadi istri seseorang CEO. Kalau begitu, minta Padito untuk buktikan identitasmu. Seharusnya mudah kan? Putri keluarga Mulyo. Semua orang pasti penasaran bagaimana tampang Padito yang tidak pernah muncul di media. Jika dia bisa datang, dia bisa buktikan identitasmu sebagai putri keluarga Mulyo dan juga membuka wawasan kami. Bukankah itu bagus? Apa semuanya mau bertemu Padito? Aku sangat penasaran seperti apa tampang CEO dengan aset ratusan triliun. Benar Nona Maya. Maaf, Nyonya Wijaya. Tolong panggil Padito agar kami bisa lihat. Padito sangat sibuk. Mana mungkin datang untuk hal sepele. Bukankah ini proyek utama perusahaan? Tunanganmu yang terlibat langsung. Secara pribadi maupun profesional, ini bukan hal kecil. Benar, ini tidak bisa disebut hal kecil. Nyonya Wijaya, tidak bisa undang Padito. Seharusnya tidak sulit kan? Jangan-jangan kamu cuma ngaku-ngaku jadi putri keluarga Mulyo. Putri keluarga Mulyo tidak pernah muncul. Jangan-jangan dia memang penipu yang mau menikahi orang kaya. Siapa bilang aku penipu? Aku jelas-jelas putri keluarga Mulyo yang asli. Kamaya, kenapa kamu tidak telepon Padito? Minta datang sebentar. Itu bisa menghentikan omong kosong mereka yang meragukanmu. Bagaimana? Apa kata Padito? Dia... Ada pengumuman tambahan. Hasil seleksi konferensi tahun ini akan diumumkan langsung oleh Pak Dito. Luar biasa, Padito akan datang. Hah, aku sudah tahu Kamaya tidak akan mengecewakan kita. Ternyata kenal Padito. Sekarang mari kita sambut. Saya akan perkenalkan dia Kepala Departemen Keuangan kami, Joko Wijaya. Pak Joko. Ternyata kamu suka pria tua ya? Jangan sinis begitu. Pasti Padito sangat sibuk. Iya,
Makanya dia kirim orang untuk menggantikannya. Benarkah? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa mengundang kepala departemen keuangan? Apa mungkin dia ditugaskan oleh perusahaan? Kalian yang sangat bodoh ini kebetulan saja beruntung. Siapa yang kamu panggil bodoh? Ku robek mulutmu. Robek saja, robek. Siapa yang menulis dialog untukmu? Setiap hari memukul, merobek. Kamu tidak perlu menyindir. Pokoknya siapapun yang datang hari ini, yang menang tidak mungkin. Rumah sakit Suga milik kalian. Jujur saja, kami sudah dapat data internal grup Sandra. Proposal kami sesuai dengan rencana medis grup Sandra. Proposal sampah yang kamu serahkan tidak akan mendekati standar. Kalau kalah ya sudah. Yang datang hari ini adalah para elit. Kalau kalah pun kami tidak malu. Tapi kamu berani bicara besar. Jika nanti tidak menang, pasti akan malu besar. Jangan merendahkan kami. Yang nanti akan malu adalah kamu, bukan aku. Kita lihat saja nanti. Kamaya akan memenangkan 300 juta untuk Huna. Selanjutnya, Pak Joko akan mengumumkan hasil konferensi tahun ini. Sekarang saya umumkan, pemenangnya adalah Rumah Sakit Suga. Ternyata kami menang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin rumah sakit Suga menang? Betul itu. Banyak rumah sakit elit yang hadir di sini. Bagaimana mungkin sponsor jatuh ke tangan kalian? Pasti kalian pakai cara-cara kotor. Begitu kalah kalian memfitnah. Apa kamu punya trik lain? proses tender grup Sandra selalu terbuka dan adil. Jika ada yang meragukan, berikan umpan balik di situs resmi kami. Halo Yesi, kali ini kita dapat sponsor berkat kamu. Aku sudah kasih tahu rumah sakit, besok kamu akan kembali ke rumah sakit. Kamu pahlawan besar kami, kita akan rayakan dengan baik. Terima kasih Pak Direktur. Yesi, jangan senang dulu. Jika ada kecurangan, aku akan selidiki sampai tuntas. Oh, kalau sudah diselidiki, kamu akan dipermalukan di dunia medis. Halo Direktur, di konferensi kali ini ada yang mengacau. Aku sedang selidiki. Selidiki apa? Pengumuman sudah keluar. Kamu pikir berpura-pura akan membantu. Ketika aku kasih fasilitas mobil, kamu janji akan menang. Kamu dipecat. Direktur, dengar penjelasanku. Bantu aku berdiri. Hei. Hei. Istriku memang hebat. Aku sudah pesan tempat di restoran barat untuk merayakannya. Mengundangku ke sini, berapa banyak batu bata yang harus kamu angkut untuk bayar makanannya? Kamu dapat kontrak sebesar ini, tentu saja aku harus merayakannya. Asalkan kamu senang, aku bersedia angkut batu bata seumur hidupku. Aku berterima kasih pada pahlawan besar ini. Kalau bukan karena data yang kamu kumpulkan, aku tidak akan menang. Kita sepakat kamu dapat penghargaan. Jadi aku yang traktir, pesanlah sesuka hati. Kamu tidak lihat, wajahnya langsung berubah menjadi suram. Kamu puas? Puas? Sangat puas. Sejak kuliah, dia menghasut teman sekamarku, memfitnahku, mencuri barangku. Aku puas melihat dia dipermalukan. Ada yang lebih memuaskan. Apa? Saat dia gagal, rumah sakit langsung telepon dan memecatnya. Benarkah? Siapa pemimpin yang punya mata tajam ini? Bagus. Setelah telepon, dia keluar dan terjatuh. Sebenarnya aku mau bantu. Harusnya tidak kamu Aku bantu. tidak bantu. Aku tidak berbuat apa-apa. Iya, tidak perlu. Sayang, aku akan telepon dulu. Aku akan kembali. Silakan. Aku tidak bisa apa-apa. Pak, memang ada pengkhianat dalam perusahaan, mereka membocorkan data rapat tahunan. Orangnya sudah ditangani. Kami sudah kasih tahu rumah sakit Tuna untuk menangani dokter yang terlibat. Kerja bagus. Bulan depan kamu dapat bonus. Wah, siapa itu? Baru saja dibicarakan langsung muncul. Ada apa? Kejadian siang tadi belum cukup memalukan. Mau malu lagi? Kamu dapat sponsor dengan cara kotor. Apa yang mau kamu banggakan? Kamu suka merendahkan diri sendiri. Lucu sekali. Cara kotor apa? Caramu gak kotor. Aku pakai cara kotor apa? Iya sih. Tutup mulutmu yang tajam itu. Masalah kita belum selesai. Kuharap saat kamu ketemu aku minggu depan, kamu tidak akan terkejut.
Hadiah untuk kalian. Wah, terima kasih. Terima kasih. Bukalah. Kenapa kamu di sini? Direktur, Anda bilang mau pindahkan aku ke rumah sakit Anda. Kapan itu terjadi? Tak kusangka di usiaku ini aku bisa mendapatkan perhatian dari putri keluarga Mulyo. Sekarang saja, Senin depan kamu langsung mulai kerja di rumah sakit. Nona Wijaya langsung direkrut oleh direktur. Hari ini urus prosedur. Nona Wijaya? Nona Wijaya yang mana? Apa mungkin Nona Wijaya dari grup Wijaya? Ku dengar putri keluarga Mulyo bekerja di rumah sakit kita. Dengan sikap yang murah hati, aku rasa itu pasti dia. Tak kusangka orang-orang bodoh ini belum pernah bertemu dengan putri keluarga Mulyo. Dokter Yesi, kenapa tatapanmu seperti itu? Apa kamu iri pada Nona Maya? Aku iri pada dia? Kenapa harus iri? Apa aku harus iri karena dia percaya akan menang tapi sama sekali tidak menang? Atau iri karena dipermalukan atau dipecat? Kamu... Kenapa ribut-ribut? Yesi, aku dengar kamu teriak. Ini rumah sakit, bukan pasar. Karena semua orang sudah di sini, aku umumkan secara resmi. Dokter Maya direkrut dengan gaji tinggi sebagai kepala dokter. Dia juga putri dari grup Mulyo. Baru bergabung, jika ada yang belum terbiasa, kalian harus membantunya. Yesi, ada masalah? Tidak ada. Dia adalah putri sulung dari keluarga Mulyo. Saat hari pertama aku masuk kerja, aku ajak semua orang makan. Tentu saja, mau makan di mana katakan saja. Karena putri keluarga Mulyo yang ajak makan, kenapa tidak ajak kami ke tempat yang mewah dan belum pernah kami kunjungi? Di barat kota ada yang namanya Klub Lapana. Fasilitasnya setara dengan konser. Sebotol anggur harganya ratusan ribu. Bagaimana jika hari ini kita manfaatkan kemurahan hati Nona Maya dan pergi ke sana? Tapi tempat itu pasti memakan biaya ratusan ribu semalam. Bagaimana kalau kita ratusan ribu meski menabung tanpa makan dan minum? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Indri benar. Biasanya aku tidak suka berfoya-foya. Bagaimana kalau cari tempat lain? Tapi ratusan ribu bagi Nona Maya pasti bukan apa-apa dan tidak termasuk berfoya-foya kan? Kalau tidak bisa bayar, bilang saja. Jangan keras kepala. Siapa bilang tidak bisa? Ratusan ribu itu bukan apa-apa. Malam ini kita pergi ke Klub Lapana. Direktur, Nona Maya. Direktur, bagaimana kalau Anda pesan minuman? Aku jarang datang ke sini, tidak begitu paham. Biarkan yang muda yang pesan. Kalau begitu, Dokter Yesi saja yang pesan. Dia dulu suka foya-foya saat kuliah, sering minum, dan pulang larut malam. Dia harusnya sudah biasa dengan hal seperti ini. Dokter Yesi biasanya terlihat sangat tenang. Ternyata diam-diam suka bersenang-senang. Pantas saja aku selalu merasa ada aura liar di sekitarnya. Nona Maya kasihan sekali. Hidup selama 4 tahun dengan orang seburuk itu. Wow, kalian cepat sekali berubah wajah. Begitu mendengar putri keluarga Mulyo, wajah kalian langsung berubah. Maya, kamu itu cuma bermarga Mulyo, tapi pura-pura jadi putri keluarga Mulyo untuk menipu orang. Apa Nona Maya tahu? Putri keluarga Mulyo itu rendah hati. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Dia cuma Yesi Wisnu. Kenapa harus takut? Menurutku, kamulah yang menipu orang. Kalau orang iri, mereka bersikap seperti putri, padahal bukan putri. Aku tidak tahu ini putri atau bukan, tapi aku tahu nasibmu adalah menjadi pelayan. Begitu dengar ada orang kaya, kamu langsung menjilat. Jika kamu menjilat dengan baik, apakah Nona Maya akan kasih kamu sebagian warisannya? Bagaimana Nona Maya? Kasih aku sebagian. Oke, tentu boleh. Benarkah? Aku juga mau. Nikmati saja warisannya. Nona Maya, kenapa kamu pesan bir? Kamu belum mencoba ciri khas tempat ini. Lanjutkan saja. Aku akan pesan minuman. Lanjutkan. Minuman sudah dipesan. Hei, jangan menyalahkan Dokter Yesi. Wanita itu harus dilahirkan di keluarga yang baik dan menikahi orang baik. Dokter Yesi ini tidak punya keduanya. Pantas saja dia kesal terhadap semua orang. Menikahi orang baik.
Ternyata Dokter Yesi sudah menikah. Kenapa tidak pernah menyebutkannya? Oh, aku jadi sangat penasaran suami Dokter Yesi itu seperti apa. Jadi kalian belum pernah lihat suami Dokter Yesi? Belum? Nona Maya pernah bertemu dengannya? Ah, aku cuma pernah dengar, belum pernah melihatnya. Karena semua orang penasaran. Yesi, bagaimana kalau panggil suamimu kemari? Kenapa kamu begitu penasaran dengan hidupku? Kenapa kamu begitu penasaran dengan hidupku? Dia lagi sibuk, tidak bisa datang. Jam segini masih sibuk. Aku tidak tahu suami Dokter Yesi kerja apa. Kabarnya, dia pekerja konstruksi. Pekerja konstruksi? Suami Dokter Yesi ternyata pekerja konstruksi. Apa salahnya? Kalian juga bekerja? Kamu ini menarik. Suka mengorek informasi. Cari infonya juga salah. Dia kerja di grup Sandra. Grup Sandra yang memberi rumah sakit kita bantuan sebesar 300 juta itu. Suamimu kerja di sana. Kalau kamu bohong, cari yang lebih masuk akal. Kenapa aku tidak pernah dengar grup Sandra punya pekerja konstruksi? Itu karena kamu kurang wawasan. Grup Sandra punya divisi real estate. Sekarang aku makin penasaran. Kamu harus memanggilnya kemari supaya aku bisa bertanya langsung. Kamu menyuruhku seenaknya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu suami Yesi kan? Aku rekan kerjanya. Kami di klub Lapana. Maya, apa kamu tidak pernah diajari menghormati privasi orang? Apa selama ini aku terlalu baik? Aku hanya bercanda. Kenapa kamu? Oh, jadi ini bercanda. Silakan saja bercanda. Kita lihat nanti. Cukup, berhenti bertengkar. Hari ini kita merayakan bergabungnya Nona Maya, Yesi. Hei! Dokter Yesi jangan pergi. Atasan masih di sini. Tunjukkan hormatmu. Betul, kita satu departemen. Kenapa begini? Aku nggak menyangka suaminya ternyata sangat tampan. Pantas saja orang lain tidak boleh lihat. Jika ada yang lihat, dia akan punya saingan. Cih, meski tampan, dia pekerja kasar yang miskin. Kita nggak bisa makan, cuma dengan wajah tampan kan? Nona Maya tidak hanya cantik, tapi juga dari keluarga kaya. Jarang orang seperti itu. Kamu suaminya Yesi kan? Iya, Kudengar kamu kerja di grup Sandra. iya. Kamu bohong tanpa berpikir ya. Kalau pekerja konstruksi bisa kerja di perusahaan terkenal seperti grup Sandra, hewan pun bisa bicara. Kalau tidak percaya, telepon saja CEO-nya langsung. Bukankah kamu bilang kamu tunangannya? Hah? Tunangannya Pak Dito? Mana mungkin? Sepertinya Nona Maya tidak pernah menyebutkan Pak Dito. Jangan-jangan dia hanya penipu dan tidak mengenal Pak Dito. Kalian berdua bicara apa sih? Hubunganku dengan Pak Dito baik-baik saja. Kami baru makan malam bersama. Benar kan Pak Muklis? Anda juga di sana? Benar, aku di sana. Pak Dito sangat puas dengan rumah sakit kami. Dia bilang minggu depan aku akan terpilih sebagai dokter senior dalam pemilihan gelar profesi. Dokter senior? Tenang saja, kamu pasti tidak terpilih. Dasar bocah nakal, kamu menyupaiku. Kelihatannya kamu sangat ingin terkenal dalam pemilihan. Minggu depan ya? Ayo. Akan aku rekam video close up untukmu. Pasti kamu akan terkenal di seluruh negeri. Ayo masuk semuanya. Masuk ke kamera. Ayo senyum. Senyum dong. Ha! Oh iya, aku lupa kasih tahu. Tagihan malam ini lebih dari 3 juta. Jangan lupa bayar. Putri Keluarga Mulyo. 3 juta? Di rumah sakit mereka biasanya memperlakukanmu seperti itu. Mereka tidak penting. Aku sama sekali tidak peduli. Tapi kalau kamu dihina, aku tidak terima. Sayang, kenapa kamu begitu baik padaku? Jangan khawatir, kemarahanmu hari ini tidak akan sia-sia. Sudahlah. Minggu depan ada pemilihan gelar medis, Kepala Rumah Sakit Suga Muklis Medi juga akan hadir. Cari cara agar dia dilarang ikut pemilihan itu. Baik. Dono, keluargamu punya bisnis pakaian dan perhiasan. Kamu kenal banyak desainer kan? Tolong berikan istriku gaun hot couture.
Maya, Dua orang memuakan ini ternyata punya hubungan seperti itu. Maya, minggu depan ada pemilihan gelar profesi. Aku ingat Direktur Tono Mulyo masih menjadi ketua dewan juri. Jika dia memilihku sebagai dokter senior, aku pasti terpilih. Maya, kamu bisa bantu hal sekecil ini kan? Pak Muklis, ini kurang pantas. Ayahku tidak suka aku ikut campur pekerjaannya. Maya, aku beritahu kamu. Aku menerimamu karena ayahmu adalah juri. Jika kamu tidak bisa bantu, pergi dari sini. Tidak ada yang mengenal putri keluarga Mulyo. Paling aku harus menyuap Pak Tono. Masalah ini pasti beres. Pertahankan pekerjaan dulu. Pak Muklis, aku salah. Ayahku memang tidak suka aku ikut campur. Tapi urusanmu adalah urusanku. Tenang saja, aku akan memohon padanya. Dia akan setuju. Maya, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Aku tunggu kabar baikmu. Mau jadi pusat perhatian di pemilihan. Oke, aku jadi punya kesempatan untuk membongkar penipu ini. Ayah, minta Bibi Minton masak lebih banyak. Aku makan malam di rumah nanti. Katakan, apa yang membuat putri keluarga Mulyo kembali ke rumah? Ayah, belakangan ini ada orang yang terus menggangguku. Senin depan ada pemilihan. Ayah jurinya. Tolong beri pelajaran pada penjilat yang suka menindas itu. Sungguh keterlaluan. Beraninya mereka menggertak putriku. Oh, Tapi juri tidak harus hadir di lokasi. Bagaimana aku bisa menghukum mereka? tentu saja aku minta ayah tersayangku untuk datang langsung dan hancurkan mereka tanpa sisa. Baik. Tapi sepertinya waktunya kurang pas. Kamu pedagang lihai sampai menawar dengan putri sendiri. Sebutkan syaratnya. Minggu depan ajak suamimu ke rumah untuk makan malam. Aku akan membantumu menghancurkan mereka tanpa sisa. Oke, asal ayah datang, dia pasti akan datang. Kenapa kau senang sekali? Kalau dipikir-pikir, di pemilihan Senin depan akan ada tontonan seru. Aku juga berpikir begitu. Jadi aku menyiapkan baju perang untukmu. Coba lihat, suka atau tidak? Ini rok ekor panjang edisi terbatas dari desainer Sofia. Hanya ada satu di dunia. Kamu bisa membelinya. Kenapa kamu bisa membelinya? Gawat. Ternyata dia tahu. Aku tidak tahu. Aku tadi jalan-jalan di Sarinam dan melihat ini. Aku pikir bagus jadi aku beli untukmu. Aku tidak tahu desainer yang tadi kamu sebut. Mungkin kamu belum pernah dengar. Berapa harganya? Bahannya sangat mirip dengan aslinya. Harganya cuma 3 juta. Kamu tidak kecewa kan? Tidak. Aku tanya agar kamu tidak buang-buang uang. Terima kasih, aku sangat suka. Tapi lain kali, tanya aku lebih dulu. Kalau tidak mungkin orang akan mengira aku pamer dan sombong sampai pakai barang tiruan. Orang miskin harus semangat. Oke. Aku akan coba. Astaga, hari ini Maya memakai koleksi mewah dari Sofia kan? Ini salah satu yang paling klasik. Tahun itu cuma dijual satu. Pak Tono pasti bayar mahal untuk beri hadiah pada putrinya. Orang masih membicarakannya. Aku tidak menyangka hari ini kita beruntung bisa melihat aslinya. Aku iri dengan Maya, punya ayah yang kaya dan penyayang. Benar-benar iri. Wah, lihat bajunya. Untuk apa berdandan begitu mencolok? Yang tidak tahu pasti mengira dia orang penting.
Baju yang kamu pakai sepertinya juga dibuat khusus oleh Sofia. Selain itu, model ini baru dirilis sebagai edisi terbatas. Harganya 3 juta untuk satu gaun. Sejak kapan gaji dokter setinggi itu? Pasti barang palsu. Dia dan suaminya yang miskin itu tidak akan mendapat 3 juta meski bekerja seumur hidup. Tapi kenapa bahan baju ini terlihat bagus sekali, seperti bukan palsu? Berlian di bajunya itu memang lebih berkilau daripada milik Maya. Selain itu, jahitannya lebih halus daripada milik Maya. Mungkinkah Dito beli gaun asli? Apa yang kamu pikirkan, Yesi? Jelas ini tiruan yang dibeli dari Sarinam. Tidak bisa dibandingkan dengan baju asli yang kupakai. Dia pasti beli baju grosir seharga 20 di live streaming. Sekarang bisnis sangat kompetitif. Jika tidak mirip aslinya, siapa yang mau beli? Dengan gaji dan kondisi keluarganya, dia tidak akan mampu beli satu pun. Sudah berapa tahun bajumu itu? Sudah 6 tahun kan? Sudah mulai usang. Kamu ahli waris keluarga Mulyo yang kaya. Kenapa tidak beli model baru? Atau karena sekarang banyak CCTV, jadi sulit mencuri? Siapa yang kamu bilang mencuri? Jaga ucapanmu. Aku yang bilang, kamu pakai barang palsu. Masih berani bicara soal Nona Maya. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu saja pakai identitas orang. Yang tak tahu malu itu berdiri di antara kalian berdua. Para direktur rumah sakit dan tenaga medis silakan duduk, pertemuan akan segera dimulai. Dia selalu meragukan identitas Nona Maya. Sebagai putri keluarga Mulyo, hari ini dia akan dipermalukan. Maya, ku dengar Pak Tono mungkin akan hadir langsung. Apa itu benar? Belum pasti, Pak. Jadwal ayahku sangat padat, tapi dia bilang akan datang lebih awal jika bisa. Belum pasti atau belum tahu? Bukankah Pak Tono ayahmu? Aku tes kamu. Di mana rumah Pak Tono? Dia punya berapa rumah di kawasan elit? Ada berapa orang di rumahnya? Siapa nama pelayannya? Apa ada anjing di rumah? Apa anjing itu bulunya rontok? Sudah berapa lama dipelihara? Apa kamu tahu? Kenapa tidak jawab? Kayaknya aku belum pernah mendengar Maya bicara soal rumahnya. Maya, bagaimana kalau kamu cerita tentang kehidupan mewahmu? Maya, pertanyaannya sangat dasar. Kenapa kamu terlihat ragu? Jangan-jangan kamu bukan putri keluarga Mulyo? Berhenti. Semua perangkat itu, kita sedang siaran langsung. Kenapa ribut? Apa lupa tujuan kemari? Tidak lupa. Kami datang merayakan ketua yang menjadi dokter kepala. Benar. Aku sudah pesan ruang khusus di restoran Limas. Setelah acara selesai, kita bisa rayakan di sana. Maya, perhatian sekali. Segitu percaya dirinya. Siapa yang bahas soal acara waktu itu? Berlagak so hebat. Memalukan sekali. Baru beberapa hari. Sudah lupa. Itu sudah berlalu. Kali ini tidak akan gagal. Gelar dokter senior hanya untuk ketua. Bagus, semoga berhasil. Yesi Wisnu, jangan sombong. Ketua sudah setuju. Setelah dia dapat gelar itu, aku akan menjadi kepala divisi. Saat itu, aku akan naikkan jabatan semuanya dan gaji. Lalu yang pertama aku pecat adalah kamu. Kutunggu. Semoga kamu tidak berlutut memohon padaku. Kita lihat siapa yang akan memohon ampun. Baiklah, sekarang hasil pemilihan sudah keluar. Selanjutnya, mari kita sambut juri utama khusus Ketua Direksi dari Grup Mulyo untuk mengumumkan daftar dokter terpilih. Ayahmu sudah datang. Wah, Direktur Tono beneran datang. Maya memang hebat. Siapa lagi yang bisa mengundang Direktur Tono? Maya, setelah acaranya selesai, bisakah bawa aku berfoto bersamanya? Aku bisa bilang ke ibuku, aku pernah bertemu dengan CEO kaya. Boleh, boleh sekali. Direktur Tono ternyata datang. Sepertinya uang ini tidak sia-sia keluar. Pak CEO, siaran langsungnya sudah dimulai. Yang mendapatkan gelar kehormatan dokter semi senior adalah Heri Naga dari Rumah Sakit Dabi. Dari Rumah Sakit Huna, Surya Pino. Yang mendapatkan gelar dokter senior ada Mudi dari Rumah Sakit Lindo.
Kenapa? Kenapa bukan ketua kita? Tidak mungkin. Direktur Tono, apa Anda salah? Siapa dia? Bisanya meragukan juri? Sepertinya dari rumah sakit swasta. Sungguh tidak sopan. Maya, kenapa Direktur Tono tidak pilih ketua kita? Benar? Apa salah baca nama? Aku Muklis Bekti dari Rumah Sakit Suga. Rumah Sakit Suga? Coba Anda lihat lagi. Oh, aku ingat. Apa maksudnya? Apa Direktur Tono salah? Pasti baru ingat ini pesan Maya. Tenang saja, kondisi pasti membaik. Kamu orang yang kemarin mau menyogokku, kan? Apa? Aku sudah berikan bukti kecuranganmu ke kantor notaris. Mulai sekarang, kamu tidak boleh ikut pemilihan lagi. Ketua, ini putri keluarga Mulyo. Direktur Tono, apa ada salah paham? Putrimu yang bilang, aku pasti akan terpilih biar dia yang jelaskan padamu. Putriku? Siapa yang bilang? Apa? Kau bukan putrinya. Kita ditipu olehnya. Tapi hari ini, aku memang datang demi putriku. Dia juga di sini. Dia adalah... Aku. Hai. Baterai habis masih saja di bawah. Maaf Pak, akan ku ganti ponsel lain? Tidak usah. Entah siapa putri keluarga Mulyo, aku tidak peduli lagi. Yang penting kakek tua rumah sakit Suga itu gagal sudah cukup. Berani menindas istriku. Inilah risikonya. Tapi nama keluargamu beda. Dasar tak berpengetahuan. Apa kamu tidak tahu bisa ikut nama keluarga ibu? Bukan salahmu. Dasar wanita rendahan. Mana mungkin kamu putri keluarga Mulyo? Kau bilang apa? Aku... Nona Yesi. Maaf, aku yang salah. Pakai pakaian curian. Curi identitas orang dan hidup dari yang bukan milikmu. Sungguh tidak tahu malu, sungguh tak sadar diri. Tidak hanya itu. Waktu kuliah, dia sebar gosip kalau kamu sugar daddy-ku. Menghasut semuanya, mengucilkanku. Kurang ajar. Sampai sekarang masih saja pakai pakaian orang. Lepaskan! Aku mau seluruh kota Juanda memblokirmu selamanya. Maaf, Direktur Tono. Maafkan aku, Nona Yesi. Aku sungguh minta maaf. Aku masih ada cicilan jutaan. Jangan blokir aku. Aku sungguh bersalah. Maya, sebelum hasilnya keluar tadi, kamu bilang apa padaku? Maya, kamu kalah. Jadi perkataan ini, ku kembalikan padamu. Gawat. Selanjutnya, pasti giliranku lagi. Security, bawa dia pergi. Direktur Tono, aku sungguh tidak tahu soal penyogokan itu. Meski ada, itu juga kerjaannya Maya. Aku tidak bersalah. Tolong, jangan libatkan aku ya. Astaga, berlaga baik. Lalu buang semua yang buruk ke orang. Kamu lupa dulu membiarkan Maya menindasku. Juga mempermalukanku dan suamiku di depan umum. Nona Yesi, aku tahu salah. Aku kena hasut orang jahat. Kalau Anda lepaskan aku, kelak aku pasti akan menurutimu. Jangan. Aku tidak bisa. Aku lupa bilang. Rumah sakit Suga sudah dibeli oleh grup Mulyo. Sebagai direktur utama, secara formal aku beritahu kamu dipecat. Apa? Pertemuan ketua rumah sakit baru akan dimulai. Kita harus pergi. Ayo. Di mana para wanita judis itu? Semua dipecat. Gaunmu ini hasil desainnya terbaru desainer siapa itu? Palsu. Ini pakaian obral. Palsu? Tapi jahitannya sebagus ini. Baju ini bisa membohongimu juga. Tidak masalah. Yang penting siapa yang belikan.
Pak Tono, Aku sudah bantu permasalahanmu. Sekarang kamu harus tepati janji. Jangan cari aku kalau ada masalah ya. Ku blokir kontakmu. Pak Tono, aku bukannya takut dia menemuimu. Dia tidak tahu kondisi keluarga kita. Aku takut kamu keceplosan. Jadi kenapa tidak beritahu dia? Kondisi keuangannya kurang baik. Ayahnya adalah koki. Aku takut dia merasa tertekan. Koki? Ayahnya Dito Wijaya itu koki? Tenang, meski kita kaya, tapi tidak boleh merendahkannya. Aku tidak merendahkan. Ku beritahu saja. Jangan bicara lagi. Begini saja, asal tidak bocorkan identitas, aku bawa dia menemuimu. Baik. Aku tidak akan bilang. Asal dia menemuiku. Akan kuikuti arahanmu. Ayah, kamu tidak tahu kejadiannya. Pak Tono, aku, tamu yang sudah dinantikan semuanya, bersinar di hadapan semua orang. Seharusnya ada musik. Teng teng teng. Apa kamu tahu? Rasanya cahaya bersinar di belakangmu. Sungguh berkarisma. Si Maya itu pakai pakaian yang sama selama 6 tahun. Dia bilang putrinya Pak Tono. Ayahnya datang, malah tidak kenal. Asal tahu saja, saat aku lihat Pak Tono, aku jadi mau panggil ayah. Seheboh itu. Aku jadi penasaran. Aku juga mau lihat Lihat apa? siaran ulangnya. Bukannya kamu bilang acara pemilihan punya siaran langsung? Ay, 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 canta y no llores. Kenapa ambil ponselku? Kamu... Jangan pedulikan ini dulu. Duduk dulu. Ah. Aku mau bahas sesuatu. Bahas apa? Ayahku mau ketemu. Hah? Akhir pekan mau ketemuan. Benar. Kita sudah lama menikah, tapi belum ketemu orang tuaku. Apa salah? Pertama kali ketemu ayah mertua harus siapkan apa ya? 4 batang ginseng 100 tahun. Kemari, duduk. Kamu tidak demam? Kenapa bicara aneh? Kalau gaji kita digabungkan, tidak makan minum setahun saja, tidak bisa beli 1 pun. Kamu mau beli 4. Pokoknya pertama kali bertemu tidak boleh memalukan. Kenapa membawaku ke sini? Kamu sering tampil di media akhir-akhir ini. Mungkin dia pernah melihatmu. Jadi tujuan kita berdandan hari ini adalah untuk menyamar. Itu saja. Jangan grogi. Ayahku, Dito Wijaya. Ayah, salam kenal. Jangan kaku. Duduklah. Ayah, ini sedikit hadiah yang aku siapkan untukmu. Terima kasih. Aku juga punya hadiah kecil untukmu. Terima kasih, Ayah. Ini adalah jam tangan Patek Philippe yang seharga 3 juta lebih itu. Ini jam tangan Patek Philippe yang harganya 3 juta. Salah lihat. Patek Philip. Itu, ayah, sudah ku bilang. Jangan sembarangan beli. Beli barang di kios, sembarang beli. Dibohongi kan, penjual barang KW ada banyak. Tidak apa ya, ayah ibuku juga sering kena tipu semua salah penipu itu. Benar ayah, dia biasanya juga tidak pakai jam tangan.
Mau beli hadiah apa, bilang saja. Aku bantu pilihkan, jangan sembarangan beli. Duduk. Ayah, pakaianmu ini apa suka memancing? Benar. Suka memancing di mana? Akhir pekan aku temani memancing. Biasanya aku memancing di rumah. Rumahmu ada kolam ikan? Rumahku. Di depan rumahku ada parit besar. Oh, begitu ya. Ayah, tunggu ada waktu aku pergi ke rumahmu. Biar aku bantu bersihkan parit besar itu. Tidak perlu. Ayah, sepertinya kumismu copot. Tidak masalah. Kumisku ini memang mudah copot. Istriku, aku merasa ayah ini sangat familiar seperti lihat di mana. Tentu saja mirip aku. Bukan. Ayah mirip dengan Direktur Tono dari Grup Mulyo. Istriku, aku baru sadar kalau ayah mirip dengan direkturnya Grup Mulyo. Benarkah? Benar. Aku juga bilang begitu. Harusnya mereka tes DNA. Siapa tahu saja kakak adik. Kalau begitu aku ponakan direktur dari perusahaan ratusan miliar. Tidak mungkin kamu jadi ponakannya. Tapi masih ada harapan jadi istri dari orang terkaya di kota Juanda. Kenapa rasanya seperti ada maksud tertentu? Apa identitasku diketahui? Ayah, Dito di sini malah mau aku menikah dengan orang. Tidak pantas. Siapa bilang itu maksudku? Maksudku... Sudahlah. Ayah, katamu masih ada urusan. Kamu lupa. Benar, kamu ada urusan. ayah belum makan, kenapa begitu? Sudah makan. Urusan mendesak, kamu harus pergi. Sudah makan. Maaf ayah, aku terima telepon dulu. Nanti akan ketahuan. Cepat pergi, ayah. Situasi darurat, ibu angkat tadi menelponku. Katanya dia juga mau gaun terbaru dari desainer Sophia itu. Jadi kamu bilang aku yang ngambil? Sudah aku bilang, gaunnya cuma satu, aku juga tidak mau bohong. Pokoknya, ibu angkat sudah tahu soal pernikahanmu. Semoga beruntung. Halo, ibu? Tolong muncul di hadapanku dalam 30 menit. Cepat katakan, ada apa ini? Seperti katanya Dono. Masih berani bilang? Semuanya harus Dono yang bilang. Di mana mulutmu? Kalau aku tidak tanya, mau sampai kapan kamu rahasiakan pernikahanmu? Apa masih anggap aku ini ibumu? Ibu, jangan marah. Aku tahu salah. Jangan banyak bicara. Siapa wanita itu? Berapa usianya? Kapan kenal? Ada berapa saudara? Kerja apa? Katakan semuanya. Baik. Cuma punya ayah, ditindas waktu kuliah. Anak yang malang. Kamu harus baik padanya. Jangan menindasnya. Maharnya aku akan beri banyak. Setidaknya 50 juta, bukan 100 juta. Boleh, terserah ibu. Mana? Berikan aku buku nikahmu. Biar aku lihat menantuku. Iya si Wisnu. Ini yang kamu bilang. Wanita mandiri yang dibesarkan dengan susah payah. Benar. Katanya semua jadi bagus di mata yang dicintai. Kenapa kamu malah melihat jadi si miskin? Miskin? Ibu kenapa bilang begitu? Tadi kamu malah bilang mau kasih 100 juta uang mahar. Kenapa sekarang bilang dia miskin? Kamu, kapan aku bilang dia miskin? Tapi aku mau bilang dia bukan orang Ibu, kalau bilang miskin lagi aku akan marah. Tapi dia memang. Ibu pasti kira dia mau menikah denganku karena identitasku, benar kan? Tapi aku bilang saja, dia bahkan tidak tahu identitas asliku. Jadi, kamu tidak tahu identitasnya. Dan dia juga tidak tahu identitasmu. Identitasnya? Apa itu? Identitasnya? Apa itu? Karena mereka tidak tahu identitas masing-masing, maka aku tidak perlu banyak mulut. Siapa tahu hubungan mereka belum stabil. Bisa-bisa menantuku malah kabur. Maksudku, kalian sudah menikah. Merahasiakannya terus juga tidak baik. Cari kesempatan untuk membicarakan hal ini dengan Yesi. Baiklah Bu. Panggilanmu ini Yesi, bertemu saja belum sudah serasa dekat. Banyak omel sekali. Pergi sana. Jangan mengganggu lagi. Kalau tak bawa dia pulang,
Kamu juga tak usah pulang. Baiklah, ibu cepat sekali merubah suasana hati. Sayang sekali tidak belajar opera. Aku pergi dulu. Tono, sekarang harus kupanggil besan. Aku sudah tahu kita memang berjodoh. Terima kasih. Kamu... Maya, kenapa kamu di sini? Kamu gila ya, Yesi? Kamu tidak tahu kenapa aku di sini? Kenapa? Kamu senang aku jadi begini. Kamu berlebihan. Yesi, aku paling benci sifat aroganmu ini. Kamu sengaja mau menertawaiku kan? Kalau ada gejala delusi, pergi saja ke rumah sakit. Satunya 20 perak. Aku sakit, semua karenamu. Sama-sama lulusan universitas bagus. Kenapa aku malah jadi tikus got yang terbuang? Sedangkan kamu masih nona besar. Iya sih. Di mana letak kekalahanku? Di mana salahku? Jadi, ibu angkat sudah tahu istrimu adalah Yesi Wisnu. Semua gara-gara kamu. Ibu angkat udah bilang apa lagi? Misalnya, identitas kakak ipar. Kenapa kamu juga bahas ini? Memangnya apa identitasnya? Iya sih. Aku kalah apa? Apa salahku? Salahmu adalah suka bohong dan menipu. Selalu menipu orang. Iya sih, mati saja. Istriku, kamu tidak apa? Apa terluka? Tidak apa-apa. Sudah diampuni masih tidak tahu diri. Apa harus masuk rumah sakit jiwa? Iya sih. Kenapa bisa? Kenapa sejak lahir kamu sudah jadi kaya? Bahkan ada yang membelamu. Apa maksudmu? Apanya yang kaya? Gawat, dia tidak boleh bicara lagi. Sepertinya suamimu tidak tahu identitasmu. Panggil security untuk usir dia. Baiklah. Nona besar kaya raya. Bisanya tinggal di rumah komersil. Sepertinya suamimu ini sama denganku. Tidak tahu kan? Dia, istrimu itu, adalah nona besar dari grup mulia. Apa katamu? Dia bicara sembarangan, jangan percaya. Tenang saja, aku tidak akan percaya. Kalau tidak percaya, lihat saja siaran ulang hari itu. Dia dan Pak Tono sudah mengaku. Memangnya bisa palsu? Kamu tahu siaran langsungnya sudah tidak ada. Makanya berani bilang begitu kan? Tetap saja ada saksi. Waktu itu banyak orang di rumah sakit Suga. Tanya saja pada mereka. Lihat apakah aku berbohong. Gawat. Maya ini sudah kurahasiakan dengan baik. Dia malah membocorkannya. Apa benar kamu nona keluarga Mulyo? Biar ku jelaskan. Jadi kamu tidak tahu? Padahal seperti saling cinta, ternyata identitas saja tidak mau bilang. Dia sama sekali tak menganggapmu. Maya, jangan adu domba di sini. Benar juga. Bisnis keluarga mulia begitu besar. Mana mungkin membiarkan orang sepertimu mewarisinya. Lucu sekali. Urus saja dirimu sendiri. Urusan kami bukan urusanmu. Maaf ya. Aku bukannya sengaja bohong. Sejak ibuku meninggal, aku ganti nama. Lalu keluar dari rumah. Jadi selama aku di luaran, aku tidak bilang identitasku. Sebelumnya aku rahasiakan karena kita hanya menikah kontrak. Jadi tidak perlu dibahas. Setelahnya, aku takut kamu terbebani karena perbedaan kita. Dan terbebani. Semoga kamu mengerti. Kesempatan bagus. Kalau tidak mengaku juga sekarang, kapan lagi? Kamu kenapa? Ada niat lain? Bersopan dulu, baru melakukan kekerasan. Bersopan, niat lain. Dito aku bilang, meski aku salah, tapi tingkahmu tak benar. Siapa bilang aku ada niat lain? Jadi kamu ini kenapa? Sebenarnya,
Aku merasakan sesuatu juga. Kamu, hal besar apa sampai berlutut minta maaf? Istriku, sebenarnya aku tidak sakit. Aku kira apa? Ini, aku malah turut senang. Cepat berdiri. Tunggu. Istriku, ada satu hal lagi. Tapi kamu harus janji. Setelah tahu kamu tidak boleh minta cerai. Aku rahasiakan hal ini, kamu tak minta cerai. Kamu mau bilang apa sampai bahas cerai? Siapa bilang? Mungkin saja Kamu punya anak? tidak aneh sampai seperti itu. Oh, Itu soal identitasku. Sebenarnya aku... Ya sih, di selatan kota ada kecelakaan. Ruang UGD penuh. Tolong bantu ke rumah sakit. baiklah, aku tahu. Ada kecelakaan, aku harus pergi. Istriku. Besok saja kita bahas. Lihat kamu. Kalau kamu lihat berkas yang aku kasih, apa kamu akan begini? Jadi kamu sudah tahu tapi tidak beritahu aku? Kakak, pikirkan baik-baik. Aku sudah mau bilang kemarin, kamu yang tidak mau dengar, oke? Jadi, sudah bilang padanya. Kemarin mau bilang, tapi ada panggilan dari rumah sakit. Belum selesai, dia sudah pergi. Aku sarankan, hal ini jangan ditunda lagi. Makin ditunda makin parah. Mumpung dia merasa bersalah juga. Cepat mengaku juga, maka hal ini bisa selesai. Aku tahu, malam ini aku akan bicara dengannya. Pak, kiriman dari rumah sakit Suga. Rumah sakit Suga? Kakak ipar yang kirim. Villa Pantai Selatan, resor di barat kota, Lamborghini, Mercedes-Benz. Kakak ipar baik sekali. Kalau itu aku, meski marah karena dia bohong, setelah lihat ini aku tidak akan marah lagi. Tentu saja, ini milikku. Kalau iri, minta pada istrimu. Wah, ada surat cinta juga. Mau bikin cemburu siapa? Surat wasiat. Dito, ketika kamu lihat surat ini, aku mungkin sudah tidak ada. Sialan sekali. Pasien kecelakaan kemarin itu, dia penderita HIV. Keluarganya malah tidak lapor. Ketika tanganku terluka dan berdarah, lalu hasil tes keluar. Aku baru tahu bahwa aku tertular. Tapi bilang ini sekarang tidak ada artinya lagi. Aku hanya harap kamu tidak marah karena aku berbohong padamu. Ambil rumah dan mobil ini. Lalu hidup bahagia dengan istrimu selanjutnya. Dito! Kenapa kamu datang? Sayang, aku sudah melihat suratmu. Cepat sekali. Kamu nggak lihat dengan benar. Aku sudah lihat sungguh, aku sudah lihat dengan baik. Kamu sudah lihat. Kalau sudah melihatnya, aku akan beritahu padamu. Dalam kartu ini ada 50 juta. Sebelumnya aku minta maaf. Tapi jangan gunakan itu untuk melawanku. Aku menipumu. Hanya untuk uang. Kalau ada waktu, tolong bantu aku jaga ayahku. Kalau aku pergi, dia akan sendirian di rumah. Pasti sedih. Tidak, jagalah ayahmu sendiri. Apa maksudmu? Kalau aku bisa, aku tak akan memohon padamu. Oh iya, aku punya seekor anjing chihuahua di rumah, namanya Koko. Dia hanya makan Royal Canin. Berikan dia Royal Canin yang paling mahal. Dulu aku mengira kalau dia tiada, ku beri pemakaman besar. Tak kusangka aku akan pergi lebih dulu. Kemudian ayahku, dia pasti lebih sedih. Sayang, jangan khawatir. Ku dengar hasil cek ulang juga masih belum keluar. Kau sangat beruntung, tidak mungkin kenapa-napa. Dokter Yasi di sini? Tidak. Ada kabar dari Departemen Pemeriksaan. Hasil tes darah Anda salah. Hasil Anda negatif. Anda baik-baik saja. Yakin salah diagnosa? Yakin, itu tidak mungkin salah. Kamu tidak apa-apa. Aku sudah tahu kamu baik-baik saja. Kenapa bisa salah diagnosa? Aku tidak
tidak perlu mati. Aku baik-baik saja. Kartu ini terjadi untukmu. Sudah tidak apa-apa. Kamu mau bilang apa padaku kemarin? Besok malam jam 9 datanglah ke Hotel Vasa lantai paling atas. Nanti aku beritahu. Kenapa masih suka rahasia-rahasiaan? Katakan saja langsung. Aku berencana untuk melamarnya. Melamar? Bagus sekali. Katakan, apa yang bisa kubantu? Apa yang harus kusiapkan? Anjing itu juga harus dibawa. Besok malam? Mepet sekali. Apa yang bisa aku bantu? Ada. Yang hijau. Ini. Hitam. Ini bagus. Merah. Hari ini Yesi lembur. Terima kasih semuanya, nanti tengah malam bantu aku. Mari kerjakan tugas masing-masing. Semangat. Oke, ya. Kenapa semuanya punya pekerjaan serius dan aku hanya menjaga anjing? Koko, mau pipis? Jangan pipis di sini. Sudah mau jam 9. Jesse sudah mau pulang. Aku akan menjemputnya. Oke, ya. Pak Tono. Pak Tono datang sendiri. Dia Pak Tono dari grup Mulyo kan? Ayo, ayo, lekas pergi. Ada apa Pak Tono? Meriah sekali, bajunya mewah sekali. Ini hari bagus. Ayo, kamu juga ganti baju. Tak usah, aku mau kencan sama Dito. Tak apa. Aku tahu, maka dari itu ayah akan mempersiapkanmu. Ayah tahu? Bagaimana ayah tahu? Kenapa ayah tahu semuanya? Malam ini CEO Grup Sandra akan melamar. Nanti jangan lupa direkam. Hari ini CEO Grup Sandra akan melamar. Aku harus beritahu Dito untuk ganti tempat. Dito? Dito? Kenapa kamu kesini? Malam ini CEO Grup Sandra akan melamar. Kamu sudah tahu. Inilah yang ingin aku katakan padamu. Mau bilang kalau CEO Grup Sandra akan melamar. Maaf, aku menyembunyikannya lama sekali. Jangan bercanda. Ku dengar CEO Grup Sandra adalah pria gendut. Yesi. Yesi, kali ini dia tak membohongimu. Ada aku juga. Sayang, maaf aku membohongimu. Kedepannya aku tak akan lagi membohongimu. Sebagai tanda ketulusan, aku akan memberikan semua saham Grup Sandra padamu. Kalau kamu bersedia, kamu bisa mengurus keuangan kita. Siapa yang mau uang keluarga kalian? Dito, kamu sih yakin itu? Maaf, aku tidak tahu kamu tidak suka. Bukan itu maksudku. Kalau kamu yakin, pakaikan. Sayang, aku jadi kaget. Sayang, kau sungguh tak marah? Tak marah. Bukannya aku juga membohongimu. Sini, CEO kaya yang tampan, cepat pakai. Jangan sampai direbut wanita lain.
Diam-diam cari apa? Ini pertama kali masuk kemari. Aku penasaran. Memang kamu harus penasaran. 你笑的那一刹，爱一触即发，好像玫瑰种在了天边晚霞。 Kamu apa? Memeriksamu. Kalau kamu menikah kontrak denganku, semua biaya pengobatanmu akan kutanggung. Kamu mau membelikanku rumah? Oh iya. 对视的那一刹，爱一眼即达， Ambil, 手中 minta maaf. 玫瑰开出了绚烂晚霞。 Tenangkan hatimu, semangat. Semangat. Biasanya di rumah sakit mereka memang begitu padamu. Itu seperti lelucon. Aku tak menganggapnya serius. Tapi menindasmu tak diperbolehkan. Sayang, kenapa kamu baik sekali padaku? Dito, kamu benar-benar payah. Ah, ini pertama kali. Aku hanya gugup.